Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Honoris Causa Joko Suharyanto, SEMM CPOD, selaku pembimbing di mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan Universitas Cyber Asia. Mohon izin perkenalkan diri, saya Ferdinand Dharma Aditya Wahyono dengan NIM 2502010200842 yang akan mencoba mempresentasikan terkait berita yang sudah ada maraknya pasar dan atau lembaga keuangan, khususnya di bidang asuransi yang memiliki kegagalan sistemik. Dengan saya angkat judulnya adalah Belajar dari Kegagalan Sistemik Industri Asuransi, Studi Kasus Industri Asuransi. Itu sikap ideal masyarakat, perusahaan asuransi, dan pemerintah atau dalam tanda kurung OJK dalam menghadapi kasus gagal bayar dari Jiwasraya hingga Wana Arta. Saya lanjutkan presentasi saya. Kita akan mulai dalam selayang pandang terlebih dahulu di sini. Apabila kepercayaan publik runtuh dalam beberapa tahun terakhir, industri asuransi nasional diguncang dengan rentetan kasus yang gagal bayar berskala besar. Jiwasraya, Wana Arta Life, Bumi Putra 1912, dan hingga Kresna Life. Ratusan ribu pemegang polis kehilangan kepastian atas dana yang telah mereka percayakan. Publik dan akademis menilai ini bukan hanya sekedar kegagalan suatu perusahaan, melainkan kegagalan yang sifatnya sistemik. Nanti akan saya jelaskan di belakang maksudnya bagaimana. Kombinasi dan tata kelola yang buruk dan pengawasan yang lemah. Di sini dikutip dalam Suara Utama 2025, sistem pengawasan kita masih bersifat administratif, bukan substantif. Penyimpangan investasi bisa berlangsung bertahun-tahun sebelum terdeteksi hingga publik akhirnya yang dirugikan. Selanjutnya, peta kasus gagal bayar. Di sini ada 4 yang akan saya jadikan contoh, yaitu Jiwasraya, BUMN, One Arte Life, dan Bumi Putra 1912. Dan juga Kresna Life. Gagal bayar klien JS Saving Plan itu kurang lebih 802 miliar di 2018. Estimasi kerugian negara diperkirakan hingga 16,8 triliun rupiah. Akibatnya, penempatan saham beresiko dan manipulasi laporan keuangan di mana-mana diselesaikan lewat restrukturisasi polis dan migrasi ke IFG Live. Dan Warna Arta Live itu gagal bayarnya kurang lebih 15 triliun kepada 29 juta pemegang polis. Izin usahanya dicabut OJK karena tak mampu memenuhi RBC atau Risk Based Capital minimal yaitu 120% terkait penyidikan kasus Jiwasraya. Dan Bumi Putra 1912 adalah asuransi bersama tertua yang mengalami defisit solvabilitas menahun, diperberat oleh konflik tata kelola dan kepentingan internal yang berlarut-larut. Di sini juga ada Kresna Life menyusul deretan kasus gagal bayar, izin usaha dicabut oleh OJK juga karena kondisi keuangan tidak sehat dan gagal memenuhi ketentuan modal yang minimum. Faktanya adalah skala kerugiannya kurang lebih 16,8 triliun rupiah. Estimasi kerugian negara pada kasus Jiwasraya, pemegang polisnya 29 ribu, dan akumulasi kerugian dari perusahaan asuransi bermasalah itu kurang lebih ditaksir di angka 19,4 triliun rupiah, dan 40% dari 154 perusahaan asuransi ber-RBC di atas 200% per Februari 2026. Di sini kita bisa lihat bahwa penetrasi asuransi hanya kurang lebih 2,75% dari PDB, jauh di bawah negara tetangga. Kasus gagal bayar sehingga akan makin naik dan kepercayaan masyarakat semakin menurun. Mengapa disebut kegagalan sistemik? Yang pertama terkait investasi yang ugal-ugalan. Dana nasabah ditempatkan ke saham yang berisiko tinggi atau bahkan kita sebut dengan saham gorengan tanpa analisis yang matang dan tanpa manajemen resiko yang memadai. Manipulasi sigi-sigi yang buruk, laporan keuangan dipoles, sehingga kolusi internal dan eksternal dan prinsip good corporate governance diabaikan. Pengawasan administratif, regulator cenderung menunggu laporan pemeriksaan langsung IKNB minimal sekali per 3 tahun sehingga penyimpangan lolos bertahun-tahun. Produk PAID yang agresif, unit link atau PAID menjanjikan imbal hasil yang tinggi tak wajar tanpa dukungan modal dan cadangan teknis yang cukup.
Bagian intinya adalah pihak-pihak tiga sikap mencegah krisis terulang, ada tanggung jawab bersama masyarakat, asuransi, dan pemerintah. Masing-masing memiliki peran kunci dalam hal ini. Contohnya masyarakat. Masyarakat harus cerdas dan kritis apa yang diterima manfaatnya dan apa yang akan diberikan kepada asuransi tersebut. Perusahaan, tata kelola, dan investasi yang prudent itu menjadi hal yang tidak bisa diganggu-gugat. Pemerintah melalui OJK, kita akan mengawasi dan melindungi nasabah, bahkan polis asuransi itu sendiri apabila memang di dalamnya itu diperlukan perlindungan dan regulasi yang menyeluruh. Sikap masyarakat dan konsumen di sini 31,7% literasi asuransi, 16,6% inklusi asuransi, dan 2,75 penetrasi terhadap PDB. Cek legalitas. Pastikan izin harus ada di OJK. Pahami produk, baca polis secara tuntas, waspada imbal hasil yang sangat tinggi. Kelima, cek kesehatan finansial. Dan enam, gunakan hak bila dirugikan, adukan ke OJK atau LAPS-SJK. Jangan diam saja. Sikap perusahaan asuransi, CGC. Tata kelola yang sehat, RBC lebih dari 120% untuk menjaga solvabilitas dengan PSAK 117 untuk standar akuntansi terbaru. Perusahaan asuransi juga harus amanah dan GCG, investasinya harus prudent, jaga solvabilitasnya, transparansinya juga harus jelas, patuh dengan standar baru, dan kembalikan citra positif asuransi di Indonesia. Di sini sikap pemerintah melalui OJK dengan landasan UU P2SK dengan landasan reformasi 2023 sampai 2027 adalah peta jalan perasuransian dan New RDC solvabilitas berbasis risiko. Pengawasan secara substantif harus dilakukan oleh OJK, sangat-sangat harus karena beralih dari sekadar memeriksa laporan ke pengawasan, tapi berbasis risiko yang intensif dan dini, diawasi semua polisnya, diawasi semua regulasinya, diawasi semua investasinya, perlindungan konsumen, program penjamin polis, reformasi struktural, dan dorong literasi edukasi yang masif kepada polis-polis asuransi dan ataupun masyarakat untuk menutup gap literasi dan inklusi dan manfaatkan teknologi sekarang sudah canggih dengan adanya AI digital deteksi dini atas penyimpangan dalam pengawasan itu sangat dapat dideteksi dengan lebih baik. Sorotan reformasi yaitu program penjamin polis jaringan pengaman yang selama ini absen atau hadir sebuah pelajaran untuk kasus gagal bayar. Dasar hukumnya seperti yang saya sampaikan tadi di UU P2SK nomor 4 2023 dipertegas dengan revisi Undang-Undang nomor 4 2026 yang diundangkan 17 Juni 2026. Pelaksanaannya LPS juga harus memiliki fungsi sebagai menjamin polis pada asuransi. Waktu mulainya paling lambat 2028 Januari dan ada skenario percepatan di 2027. Cakupannya hanya menjamin unsur proteksi, unsur investasi, dan unit link tidak dijamin. Kepesertaan wajib bagi seluruh perusahaan asuransi yang telah memenuhi tingkat kesehatan tertentu dan usulan limitnya adalah sekitar maksimum 500 juta per tanggungan. Dan di sini masih dibahas oleh teman-teman OJK dan LPS. Dibutuhkan juga terkait sinergi pihak untuk membangun kepercayaan. Masyarakat yang kritis melek literasi, aktif menuntut haknya itu merupakan hak dari semua masyarakat yang mempercayakan polis asuransinya kepada asuransi tertentu. Perusahaan juga harus amanah, prudent, dan transparan, sehingga patuh standar itu juga menjadi keharusan. Apakah perusahaan ini transparan? Apakah amanah? Apakah patuh dengan standar? Itulah yang menjadi DNA dari asuransi itu sendiri seharusnya. Dan ketiga, seperti yang kita ketahui tadi, pemerintah melalui OJK, kita harus melakukan pengawasan yang substantif dan penjamin polis yang baik. Kita sudah sampai kepada kesimpulan di sini terdapat tidaknya 4 yang saya sampaikan, yang ingin saya sampaikan. Ini merupakan kegagalan sistemik, saya setuju. Dicontohkan dengan kasus Jiwasraya dan Wana Arta yang berakar pada tata kelola yang buruk dan pengawasan yang lemah. Bukan hanya sekadar kesalahan satu oknum saja,
Tapi ini adalah merupakan masalah yang lebih sistematis, sehingga kita harus melakukan reformasi yang sudah dilandasi dengan beberapa undang-undang yang telah dibuat dengan percepatan di 2027 mendatang. Yang kedua, konsumen juga harus cerdas, cek legalitasnya di OJK, pahami produknya, baca polisnya, dan waspadai imbal hasil yang tidak wajar. Maksudnya bagaimana? Apabila kita memilih suatu polis asuransi, mengiming-imingi imbal balik yang sangat-sangat tinggi dan tidak wajar, itu kita bisa menciptakan alarm dini kepada diri kita masing-masing. Apakah polis tersebut wajar dan akan tetap dibayarkan apabila memang hak dan kewajibannya dipenuhi, ataupun itu hanya iming-iming saja kita akan masuk ke dalam lubang yang sama kepada sistematik yang sangat buruk di asuransi. Sehingga konsumen diharuskan sangat cerdas membaca semuanya sebelum menaikkan kontrak dengan polis asuransi itu sendiri. Yang ketiga terkait perusahaan harus amanah. Sekali lagi, investasinya harus prudent, harus dijaga semuanya, transparansinya, investasinya, dan patuh terhadap standar yang baru. PSAK 117 dan New RBC. Di sini perusahaan juga harus membenahi diri, investasi, dan apapun yang diberikan kepada penerima manfaat asuransi harus diberikan secara hak dan kewajibannya setelah terpenuhi. Maksudnya bagaimana? Apabila seseorang memiliki hak dalam hal untuk mengamankan polisnya ataupun memanfaatkan polisnya, asuransi juga harus transparan. Ini harus bisa di-cover dengan asuransi, ini tidak bisa di-cover dengan asuransi, tahunnya, jarak-jarak investasinya, dan lain sebagainya. Itu harus dibenahi. Yang paling penting adalah yang terakhir, yaitu OJK. Otoritas Jasa Keuangan harus tegas, harus protektif terhadap penerima manfaat ataupun asuransi perusahaannya itu sendiri. Pengawasan substantif berbasis risiko plus program penjamin polis yang diadakan oleh LPS mulai selambat-lambatnya 2028. Hal ini harus menjadi concern utama sebagai regulator. Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap asuransi yang berjalan di Indonesia memiliki tingkat transparansi dan tingkat prudensial yang sangat baik. Maksudnya bagaimana? Kepercayaannya harus dibangun. Kepercayaannya harus diakar secara mendalam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah OJK harus mengawasi pihak polis asuransi agar tidak nakal untuk memanfaatkan dana-dana yang diambil dari eh, nasabahnya, dan juga dari polis asuransinya juga harus memberikan haknya kepada penerima manfaat. Juga sebagai penerima manfaat harus diberikan pelajaran ataupun diberikan edukasi terkait hak dan kewajiban apabila setelah menerima polis asuransi itu sendiri. Berikut merupakan sumber referensi yang saya ambil. Cukup sekian presentasi terkait kasus Wana Arta dan Jiwasraya dalam pasar dan lembaga keuangan. Saya Ferdinand Rama Aditya Wahyono izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.